Coba diingat kembali itu ayatnya. Bagaimana kita harus bersikap kepada kedua orang tua kandung kita dan juga kepada mertua. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini dalam ayat ini Allah sudah membuat satu ketetapan. Nah, kita sebagai anak yang beriman kepada Allah wajib menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah ini. Dalam ayat ini Allah menetapkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu yang pertama. Dan Tuhanmu yaitu Allah telah membuat ketetapan. Ketetapan Allah bagi orang yang beriman wajib dilaksanakan. Apa ketetapan Allah? Yang pertama, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Yang pertama. Ketetapan yang kedua dalam ayat ini apa? Wabil walidaini ihsana. Yaitu agar hamba Allah yang beriman berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan, perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baik bakti itu oleh Allah disandingkan langsung penyebutannya, perintahnya dengan perintah menyembah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Maka luar biasa derajat dan kewajiban berbakti kepada Allah di sisi Allah itu hampir sama, sehingga langsung perintahnya digandengkan dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Maka berbakti kepada kedua orang tua bukan perkara yang main-main. Oleh Allah langsung disebutkan perintahnya setelah Allah menyebutkan perintah untuk menyembah hanya kepadanya. Maka ayat lanjutannya, salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya apa? Ayat selanjutnya menjelaskan, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Itu yang pertama. Salah satu bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau salah satu di antara beliau atau kedua orang tua kita ini atau kedua-duanya berusia lanjut dan dalam pemeliharaan kita,
apapun yang diucapkan oleh kedua orang tua kita yang sudah usia lanjut, apapun perbuatan yang dilakukan oleh keduanya, tetap kita dilarang oleh Allah, fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu berkata ah. Ini sebagai gambaran dari Allah. Kita terjemahkan uff itu adalah ah. Itu perkataan yang sangat ringan. Artinya bukan hanya berkata ah saja. Dengan perkataan ringan ah saja tidak boleh. Apalagi dengan perkataan yang kasar. Piye to Pak kandhani ngeyel. Bu kandhani ngeyel, nek pipis ki disentor. Padahal sudah pikun. Ya. Apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan orang tua kita, kewajiban kita fala taqul lahuma uff. Berkata ah saja tidak boleh. Mencep saja. Ya, ah bisa kita artikan mencep juga. Melihat bapak atau ibunya yang sudah pikun, kencing tidak disentor, keluar dari kamar mandi tidak cuci kaki sehingga membawa najis, mencep. Setelah itu apalagi diikuti dengan perkataan, wah wis dikandani bola bali yo nek pipis kuwi disentor, keluar dari kamar mandi cuci kaki dulu kuwi jik ngono kok ya ora mudeng-mudeng, wis gede tua barang. Berarti itu lebih dari sebatas mencep dan perkataan ah. Kalau itu yang dilakukan sekalipun sholat, jangan harap masuk surga. Karena durhaka kepada orang tua, hakikatnya kita tidak menyembah Allah satu-satunya. Kita tidak tulus dalam menyembah Allah. Bukti ketidaktulusan kita masih durhaka kepada kedua orang tua dengan mengatakan ah mencep, bahkan dengan kata-kata yang lebih menyakitkan daripada itu. Yang pertama. Yang kedua, wala tanharhuma. Apapun yang dilakukan oleh orang tua yang sudah usia lanjut dalam pemeliharaan kita, apapun yang diucapkan oleh keduanya, tetap terima dengan ikhlas, sabar, lapang dada. Jangan sekali-kali ketidaksukaan kita pada ucapan beliau, ketidaksukaan kita pada perbuatan beliau berdua, lantas kita membentak kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Karena biar bagaimanapun beliau berdua adalah kedua orang tua yang sudah melahirkan, merawat, mendidik kita dari kandungan sampai kita dewasa, sampai besar. Berapa harta yang sudah dihabiskan oleh kedua orang tua kita dalam mendidik dan merawat kita. Berapa rasa lelah yang sudah beliau tuangkan, beliau korbankan. Apakah mengeluh? Tidak. Apakah waktu kita kecil ngompol terus orang tua kita lantas marah-marah? Bocah angel kandhanane bayi kok ngompol terus. Nah, namanya masih kecil ya ngompol terus. Apakah lantas orang tua kita menggerutu untuk nyalini? Tidak. Dulu waktu kita kecil senantiasa dirawat dengan penuh ketulusan. Nah, ketika kita besar, tentu orang tua kita semakin bertambah sepuh, bertambah lemah, bertambah lemah. Maka giliran kita yang merawat orang tua. Dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dengan muka tetap tersenyum. Wa qul lahuma qaulan karima. Apa yang kita dengar dari perkataan kedua orang tua kita, apa yang kita lihat dari perbuatan orang tua kita, apa yang kita rasakan dari tingkah laku kedua orang tua yang sudah sepuh, jangan membentak, jangan mencep, jangan berkata ah, tetap dengan muka yang tersenyum, tetap dengan bicara dengan kalimat-kalimat yang santun,
kalimat yang mulia, dan tetap merendahkan diri kita kepada keduanya. Dan dengan penuh kasih sayang merawat keduanya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Selain itu, senantiasa mendoakan, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita mendoakan dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan. Ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidikku, telah merawatku, telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Itulah anak yang berbakti kepada kedua orang tua.